Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh ya anak-anak melalui link YouTube. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika kelas 6 tentang operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat bersama Ibu Siva Fauzia dari SDN Kemakmuran 1 Kota Cirebon. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya sebelum belajar, agar pembelajaran kita hari ini dapat dipermudah untuk memahaminya. Ibu akan memimpin doa dengan kepercayaan agama Islam. Bagi anak-anak yang beragama non-Islam, silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah anak-anak kita sudah selesai berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya. Amin. Nah anak-anak, tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan kepada anak-anak semua untuk selalu taat pada protokol kesehatan ya. Kenapa kita harus taat dalam protokol kesehatan? Karena agar terhindar dari wabah virus COVID-19. Bagaimana sih protokol kesehatan 5M itu? Protokol kesehatan 5M itu, M yang pertama, menjauhi kerumunan, lalu menjaga jarak. Selanjutnya, M yang ketiga, mencuci tangan. M yang keempat, memakai masker. Dan M yang kelima, membatasi mobilitas. Nah, anak-anak, kita harus tetap ya patuh pada protokol kesehatan 5M ini agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu nanti anak-anak akan berdiskusi bersama ibu. Nah, anak-anak nanti akan dapat menganalisis operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan bulat dengan tepat. Selanjutnya, nanti anak-anak akan mampu mengimplementasikannya operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Nah, perkalian bilangan bulat. Apa sih perkalian itu? Perkalian adalah proses aritmatika dasar di mana suatu bilangan dilipat gandakan sesuai dengan bilangan pengalinya. Konsep dasar perkalian yaitu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang ya anak-anak. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Di sini ada gambar apa ya? Iya, betul. Ada gambar buah apel yang tersimpan di dalam kemasan. Kita baca ya. Di toko buah menjual buah apel dalam bentuk kemasan.
Tiap kemasan terdapat 15 buah apel. Benny membeli sebanyak 4 kemasan. Berapa banyak buah apel yang dibeli Benny? Nah, di sini ada 4 kemasan. Setiap kemasan berisi 15 buah apel. Caranya adalah 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan 60 buah apel. Atau jika kita tulis dalam kalimat perkalian 4 karena di sini ada 4 kemasan dikali 15 karena di setiap kemasan terdapat 15 buah apel sama dengan hasilnya adalah 60 buah apel. Jadi 4 dikali 15 itu hasilnya adalah 60 buah apel. Nah, inilah contoh dari perkalian. Tadi sebelumnya kita bahas perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Anak-anak bisa cermati di sini ada penjumlahan yang berulang-ulang sebanyak 4 kali, yaitu 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan hasilnya adalah 60 buah apel. Atau sama dengan 4 dikali 15 sama dengan 60 buah apel. Mudah bukan anak-anak? Nah, bagaimana sih melakukan perkalian bilangan positif dan negatif? Sekarang, bagaimana ya kalau kita melakukan perkalian, namun ada bilangan positif dan ada bilangan negatif, atau jika bilangan negatif bertemu dengan bilangan negatif, atau bilangan positif bertemu dengan bilangan positif. Kuncinya, anak-anak melakukan perkalian bilangan positif dan bilangan negatif ini, anak-anak memperhatikan perkalian tandanya ya. Nah, di sini ada kuncinya supaya anak-anak lebih mempermudah untuk melakukan perkalian bilangan positif maupun bilangan negatif. Jika positif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Ya, jika Ibu ulangi kembali ya. Yang pertama, jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Yang kedua, jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Yang ketiga, jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Dan yang keempat, jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Nah, inilah kuncinya ya anak-anak. Sekarang, mari kita amati perkalian bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Contoh soal yang pertama, 2 dikali 3 sama dengan titik-titik. Kita cari jawabannya dengan menggunakan garis bilangan. 2 dikali 3 artinya melangkah 3 ke kanan digandakan sebanyak 2 kali lipat dan searah. Ya, ingat di sini bilangannya positif semua ya. Kalau positif arahnya ke kanan garis bilangan. Ya,
Maka artinya melangkah 3 ke kanan dan digandakan sebanyak 2 kali lipat dan searah. Karena 2 dikali 3 ya, berarti penjumlahan berulangnya adalah 3 ditambah 3. Kita lompat 3 yang pertama. Dari titik 0, lompat ke titik 3. Ke arah kanan. Setelah itu, kita gandakan yang kedua kalinya. Dari titik 3, kita berpindah melompat ke titik 6. Kita sudah menggandakan sebanyak 2 kali lipat dan searah. Jadi, 2 dikali 3 sama dengan 6. Contoh yang kedua. Negatif 2 dikali 3 artinya melangkah 3 ke kanan dan digandakan sebanyak 2 kali lipat dan berbalik arah. Nah, seperti inilah garis bilangannya. Jadi, negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Nah, anak-anak, dalam sifat-sifat perkalian bilangan bulat, ada 3 sifat. Yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif dikenal juga dengan operasi hitung pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif, yaitu yang dikenal juga dengan operasi hitung pengelompokan. Dan yang ketiga, yaitu ada sifat distributif. Sifat distributif atau disebut juga dengan sifat penyebaran. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Kita perhatikan ya anak-anak. Negatif 5 dikali 4 sama dengan negatif 20. Berapakah 4 dikali negatif 5? Apakah negatif 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali negatif 5? Jika ya, maka perkalian tersebut memiliki sifat komutatif. Jika tidak, maka perkalian bilangan tersebut tidak bersifat komutatif. Maka kita akan buktikan ya anak-anak. Negatif 5 dikali 4 hasilnya adalah negatif 20. Maka jawabannya akan sama jika 7 dikali buka kurung negatif 4 dikali 3 tutup kurung sama dengan 7 dikali buka kurung negatif 12 tutup kurung sama dengan negatif 84. Berapakah buka kurung 7 dikali buka kurung negatif 4 tutup kurung dikali 3? Apakah 7 dikali buka kurung negatif 4 dikali 3 tutup kurung sama dengan buka kurung 7 dikali buka kurung negatif 4 tutup kurung dikali 3? Jika iya, maka perkalian bilangan bulat tersebut memiliki sifat asosiatif. Jika tidak, maka perkalian bilangan tersebut tidak bersifat asosiatif
Dapatkah kalian menyimpulkan sifat asosiatif? Tuliskan di buku tulismu. Silakan anak-anak sambil mengamati anak-anak sambil menulis hal-hal yang penting dan anak-anak ikut mengamati hasil dari jawaban ini ya. Nah, anak-anak, jika ada perkalian yang ada di dalam kurung, maka anak-anak harus mengerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya. Yang pertama, 7 dikali buka kurung negatif 4 dikali 3 tutup kurung sama dengan, ingat tadi, jika ada perkalian atau pembagian atau penjumlahan atau pengurangan yang ada di dalam kurung, maka anak-anak harus melakukan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya. Ini yang ada di dalam kurung adalah negatif 4 dikali 3. 7-nya kita turunkan, lalu negatif 4 dikali 3 sama dengan negatif 12. Nah, selanjutnya kita kalikan 7 dikali negatif 12 sama dengan negatif 84. Apakah jawabannya sama dengan yang di bawah? Nah, sama ya. Maka sama dengan 7 dalam kurung dikali dengan negatif 4. Lalu dikali 3. Sama dengan, maka kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Yang di dalam kurung ada 7 dikali negatif 4. 7 dikali negatif 4 hasilnya adalah negatif 28. Lalu 3-nya kita turunkan dan kita kalikan negatif 28 dikali 3. Berapakah hasilnya? Ya, negatif 84. Berarti soal tersebut adalah soal yang bersifat asosiatif. Selanjutnya, sifat distributif. 7 dikali dalam kurung negatif 5 ditambah 6 sama dengan 7 dikali 1 sama dengan 7. Berapakah jika di dalam kurung 7 dikali negatif 5 ditambah di dalam kurung ada angka 7 dikali 6. 7 dikali buka kurung negatif 5 ditambah 6 itu sama dengan buka kurung 7 dikali buka kurung negatif 5 tutup kurung ditambah 7 dikali 6. Jika iya, maka perkalian bilangan bulat tersebut bersifat distributif. Tidak, maka perkalian bilangan tersebut tidak bersifat distributif. Mari kita amati bersama-sama. Tadi soalnya adalah 7 dikali di dalam kurung ada angka negatif 5 ditambah 6 sama dengan, ingat kalau yang ada di dalam kurung kita kerjakan angka yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya. Negatif 5 ditambah 6 yaitu hasilnya 1. Maka 7 dikali 1 adalah 7. Maka sama dengan jika buka kurung 7 dikali negatif 5 tutup kurung ditambah 7 dikali 6. Nah, kita kerjakan yang ada di dalam kurung masing-masing ya anak-anak. 7 dikali negatif 5 hasilnya adalah negatif 35. Lalu selanjutnya kita cari hasil dari 7 dikali 6. Ya, hasilnya adalah 42.
Maka negatif 35 ditambah 42 hasilnya adalah 7. Maka soal tersebut adalah soal yang bersifat distributif. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembagian bilangan bulat. Tahukah anak-anak bahwa pembagian adalah pengurangan yang berulang? Nah, di sini ada contoh soalnya ya anak-anak. Ada gambar apa di sini? Iya, betul. Ada gambar tas yang berjumlah 6 tas. Kita amati bacaan di sampingnya dengan cermat ya. Sekolah dasar Sukamaju membagikan 6 tas kepada 3 siswa berprestasi. Masing-masing siswa mendapatkan bagian yang sama banyak. Berapakah tas yang diperoleh oleh masing-masing siswa? Maka caranya adalah dengan melakukan pengurangan berulang. Tadi ada 6 tas, lalu dibagikan kepada 3 siswa berprestasi. Maka caranya 6 dikurangi 3, lalu karena masih ada sisanya, kita kurangi 3 lagi, hasilnya adalah 0. Jadi, jika kita tuliskan dalam bilangan pembagiannya yaitu 6 dibagi 3 sama dengan 2 tas. Maka masing-masing siswa yang berprestasi mendapatkan 2 tas. Nah, sekarang bagaimana melakukan pembagian bilangan positif dan negatif? Kunci dalam melakukan pembagian bilangan positif dan bilangan negatif, kita harus memperhatikan tanda bilangan positif maupun negatifnya ya. Yang pertama, jika bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Yang kedua, jika bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya bilangan negatif. Yang ketiga, jika bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Dan yang keempat, jika bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Nah, apakah sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat dapat berlaku pada pembagian bilangan bulat? Ya, coba kita buktikan ya. Nah, anak-anak, yang pertama yaitu sifat komutatif ya. Coba kita amati dengan cermat. Apakah sifat komutatif berlaku pada pembagian? Coba kita perhatikan. Jika 12 dibagi 3, hasilnya yaitu 4. Apakah sama jika 3 dibagi 12? Pembagian bilangan bulat tersebut bersifat komutatif. Namun, jika tidak, maka pembagian bilangan bulat tersebut tidak bersifat komutatif. Coba kita amati ya hasilnya anak-anak. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Hasilnya tidak akan sama jika 3 dibagi 12. Jika 3 dibagi 12, hasilnya adalah 0,25. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Apakah sifat asosiatif berlaku juga pada pembagian? Coba anak-anak perhatikan di sini ada soal 12 dibagi di dalam kurung ada 6 dibagi 2
sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, jika dilakukan sifat asosiatif, maka 12 dibagi 6 dalam kurung tadi ya, lalu dibagi 2, apakah hasilnya akan sama dengan soal yang di atas? Jika iya, maka pembagian bilangan bulat tersebut bersifat asosiatif. Jika tidak, maka pembagian bilangan bulat tidak bersifat asosiatif. Nah, anak-anak perhatikan di sini. 12 dibagi di dalam kurung ada 6 dibagi 2. Sama dengan kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya anak-anak. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Maka 12 dibagi 3 adalah hasilnya 4. Tidak sama jika 12 dalam kurung dibagi 6 tutup kurung lalu dibagi 3. Nah, kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya anak-anak. 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Lalu 2 dibagi 3 hasilnya adalah 0,67. Maka soal pembagian tersebut tidak bersifat asosiatif. Anak-anak, di sini ada latihan soal. Kita amati bersama-sama. Meli membeli 250 buah jeruk. Jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik. Jika berat satu jeruk 200 gram, berapa kilogram buah apel dalam satu kantong plastik? Caranya adalah kita dalam kurungnya dulu 250 dibagi 10 lalu dikali 200 gram. 250 dibagi 10 hasilnya adalah 25. Lalu kita kalikan 200 gram. Ini adalah 500 gram. Ubah ke dalam satuan kilogram. Hasilnya adalah 5.000 gram. Kita ubah ke dalam satuan kilogram, yaitu adalah 5 kilo. Jadi, berat apel dalam satu kantong plastik adalah 5 kilogram. Yang kedua, seekor tupai hinggap pada sebatang pohon dengan ketinggian 20 meter. Jadi, tupai tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya. Pohon dalam keadaan licin dan basah. Berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit? Penyelesaiannya adalah posisi ketinggian tupai mula-mula adalah 20 meter. Lintasan tupai tergelincir 2 meter setiap menit. Tupai setelah 5 menit berada pada ketinggian 20 dikurangi buka kurung 2 dikali 5 tutup kurung. Kita kerjakan yang di dalam kurungnya terlebih dahulu ya. 2 dikali 5 adalah 10. Kita simpan 20-nya, 20. Kurangi 10, hasilnya adalah 10. Jadi ketinggian tupai setelah tergelincir adalah 10 meter dari permukaan tanah. Nah, kesimpulannya anak-anak yang pertama, perkalian yaitu penjumlahan berulang pada operasi hitung perkalian dapat dilakukan dengan menggunakan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif.
Yang kedua, pembagian yaitu pengulangan yang berulang. Yang ketiga, pada setiap melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian maupun penjumlahan atau pengurangan, utamakan lakukan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, tibalah di evaluasi pembelajaran pada hari ini. Evaluasi pembelajaran pada hari ini ada 2 soal ya anak-anak. Silakan anak-anak bisa screenshot terlebih dahulu evaluasi pembelajaran hari ini. Nah, silakan kerjakan di buku latihan matematikanya masing-masing ya. Nah, terima kasih banyak atas waktu anak-anak untuk melakukan pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, tetap jaga protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.